match pun ya, walaupun mungkin kalau game masih ada kecuri 1 poin. Cuman as match mereka sama sekali masih belum terkalahkan. Dan ini akan menjadi sebuah batu sandungan yang besar untuk Bigetron Alpha. Yang dimana mereka juga baru saja menemukan akhirnya titik balik nih di hari kemarin. Ya, apalagi Onyx juga di mana mereka sudah dapetin untuk tiket MPLI-nya. Dan di tahun ini juga Onyx jelas mereka punya motivasi tambahan. Mendapatkan 3 pits. 3 kali cara beruntun untuk menjuarai mungkin. Ya ampun. Kalau ini mah juara di saya kalau yang tadi itu. Ngapa sih nggak Udah boleh pernah banget. dicucuk duri landak belum? Marah-marah mulu dan Wah. Sonic. Luar biasa ramai Sonic, apa kabar kalian? Sehat? Wah. Sehat, alhamdulillah. Biga Troopers, apa kabar? Sehat? Sehat. Biga Troopers juga kan kemarin udah sempat banyak yang datang juga ya untuk dukung di hari pertama. Oke. Dan ini adalah patch perdananya Onyx di playoff season 12. Oke. Betul. Kalau di playoff di season yang kemarin Onyx unbeatable banget ya. Bentar. Ini kayaknya kita kedatangan tim dari Bosco atau Tiger Wong Esports ya. Yep. Biasa mau nyolong ilmu nih mereka. Halo, Ya kan? ini Sambil ini nonton. juga akan menurut aku nih jungler masa depan ada King Gugun di sana. Ada Gugun ya. Iya. Betul, ngelihat kakak kelas bermain, ngelihat senior bermain, memantau. Yap. Jadi, ini dia starting lineup untuk masing-masing tim. Yes, dan ini dia. Starting 5, Suns, Boots, Cewek, Kairi, dan Keyboy, line up MSC yang akan diturunkan oleh Onyx kali ini untuk berhadapan dengan Bigetron Alpha. Jadi mana mereka juga punya otak atik nih ya di arah tengahnya. Sementara sekarang dari Bigetron Alpha sendiri, Super Key, Super Ken, Sive, Super Sorizo, Super Moreno. Tidak berubah pula setelah lineup inilah kemarin yang menumbangkan Rebellion Zion. Yap. Line up yang penuh perjuangan kemarin di game yang kedua ya. Dengan kemenangan terpanjang juga, terlama durasinya untuk season sekarang. Yap, dan ini dia dari masing-masing lineup dari kedua tim. Mereka siap untuk masuk dan juga berdiri menduduki dari playoff stage yang memang sudah disediakan yang berada di Maltasware. Jadi langsung saja kita sambut Bigetron Alpha dan juga Onyx. 1 tiket menuju ke final upper bracket. Siapa yang akan menyusul Geek Fam di sana? Atau siapa yang harus bertemu dengan RRQ? Apakah akan ada Royal Derby di lower bracket? Upset berarti ya. Kalau ada Royal Derby di lower bracket. Ya dikatakan mungkin Bigetron Alpha juga mereka kemarin datang dengan kemenangan yang menurutku cukup memuaskan bagi mereka. Kemenangan sempurna dengan angka 3-0. Oke. Meskipun kalau kita bicara histori tadi kita sudah lihat juga. 3-0 mereka harus turun ke lower dengan angka 1-3. Betul. Oke. Dan yang pasti juga di sini sudah ada Danang, ada Coach Aldo dengan adanya Falah sebagai analis, ada Coach Yep dan juga Adi. Coach Adi ya. Ini dia dari masing-masing lineup dari coach ya. Mereka harus memang benar-benar memutar otak. Apa yang akan mereka lakukan hari ini? Ya, dan bicara soal coach juga ya, kita tahu bagaimana mungkin ya dengan adanya Aldo yang sempat juga berada di Onyx. Mantap. Jadi iya dong, berarti ada sedikit kisi-kisi yang bisa dimainkan oleh Aldo juga. Dan kalau melihat dari sisi draftnya kemarin, mungkin kita bakal membahas lebih dalamnya di Keys to Victory-nya. Tapi menurutku draft dari Aldo juga punya faktor penting kemarin ketika mereka bisa dapetin kemenangan dari RBL. Karena totally aku melihatnya mereka sudah sangat siap. Mereka ngelepasin hero nyaman tapi mereka punya bekal dengan mengcounter hero-hero nyaman tersebut. Iya, dan kita tahu bahwa Onyx juga adalah salah satu tim yang kalaupun mau di counter, cadangan hero mereka banyak. Iya, mereka bisa ganti-ganti apapun yang mereka mau. Dan itu menjadi kekuatan utama apalagi untuk menggunakan hero yang gak terlalu meta pun bisa dipergunakan oleh Onyx sendiri. Dan dari win rate untuk kedua coach ini adalah Coach Shep dan juga Aldo. Lebih besar memang jelas ya untuk Onyx karena secara jauh ya. di regular season mohon maaf nih, teman kalah 3 match. Betul. Tapi red side win rate-nya 100%. Dan kalau ngelihat kemarin ada fleksibilitas muncullah Fanny setelah adanya Baxia. Ya ini, red side, second pick yang ternyata di otak-atik lagi. Wow. Ya kan? Bisa diganti-ganti ya. Flexible pick. Fleksibel, oke. Dari mouse band-nya Pakito di band 18 kali ini berarti akan membuat tidak nyaman Sorizo. Hero power Sorizo jelas kita tahu ini ada Pakito. Dan Uranus juga mungkin.
Jadi lebih respect untuk bermain di area-area XP untuk banning phase dari Onyx. Sedangkan untuk Bigetron Alpha mereka bakal lebih prayo untuk menghilangkan sebenarnya Fredrin di band mereka. Tapi ada beberapa yang sudah lepas juga dan kita tahu bagaimana pergerakan Akai atau hero Akai yang sudah dipakai berulang kali. Yep. Dan hasil dari Akai terus terang ini positif banget di babak playoff. Tapi aku penasaran sih. Sama similarly dari kedua belah jungler. Oke, Tapi kan sama-sama unsur assassin kan? Dan sama-sama funny. betul. Dan kalau memang bicara Kairi ya berarti dengan Super Ken ya. Yap. Udah dua-duanya memang punya potensi untuk beradaptasi dengan cepat. Oke. Tapi ini tidak menutup kemungkinan. Kairi pun tetap menggunakan assassin loh. Di meta di mana kita tahu jungle utility ini jauh. Mungkin secara power ya. Yap. Di atas dari assassin. Ini dia kelebihan dari dengan dimilikinya dari skill individual player yang masing-masing begitu baik ya Om ya. Iya. Yang dibikin oleh Onyx. Jadi dari masing-masing course-nya juga bisa berkreasi dan bisa diimplementasikan secara langsung ke player-playernya. Dan playernya bisa ngejalanin juga gitu. Nikmat banget. Dan ini dia. Keys to Victory by Samsung Galaxy A34 A54 5G by Goni. Iya, dimana dari Super Ken yang memang harus di screening mungkin bagi Kiboy karena kita tahu farming pattern dari Super Ken sendiri dimana dia sering kali meskipun lagi posisi under ini bisa ngejar level lawan atau bahkan bisa ada di atas lawan hampir sama lah dengan Kairi. Aha. Jadi memang tugas dari kedua romer ini untuk saling screening satu sama lain Yap, dan bagaimana cara untuk bisa mengeksploitasi sebenarnya untuk full hero boots. setuju. Yang kalau aku melihatnya boots ini sebenarnya full hero-nya juga banyak. Banyak, kadang kalau udah pick Fredrin yang gak memungkinkan di jungle, Dikasih aja dilempar boost. XP tetap bagus. Iya. itu draftnya dari Onyx selalu gitu. Kayak Iya. oh ini kayaknya kita pengen pakai assassin ya udah Boots kamu ambil aja nih Frednya kita sudah ambil tadi ya. Itu juga mirip sama yang kemarin. Bugs yang gak enak di jungle lempar ke XP. Lempar iya benar dan ya. Keys to Victory by Samsung Galaxy A34 A54 5G. Pola farming yang baru dan mungkin lebih dinamis untuk Super Ken karena takutnya kalau memang di screening tadi sama Kiboy, farming pattern dia bakal bisa dipotong. Dan aku suka nih, kecoh draft Onyx dengan melakukan flex yang Cerdik. Kayak Dan kemarin. itu dia kayak kemarin, di mana dibuang kan akhirnya, Iya. flexnya aja dibuang. Tapi ini Keys to Victory by Wawa Mania. Iya. By Wawa Mania ya. Sengaja saya tidak sebut tadi, kalian notice ya. Keren banget. Luar biasa. Saya suka nih, padahal dia yang ngomong nih Iya. Wawa Mania. Padahal dia yang buat loh. Bisa dia yang ngomong saya suka nih. Dihipnotis lagi kita di sini nih. Ini bener-bener. mau menguji konsistensi iya. kita nih. Nah, menguji konsentrasi penonton konsistensi, juga. konsentrasi Iya. maksudnya. Yap, itu dia. Nah, Tadi dari player udah ya. Dan setiap Onyx main, entah mengapa penduduk wanita di dalam hall dimanapun kita berada itu jauh meningkat loh. apalagi di saat tadi Kairi di shoot, semuanya Di saat Kairi di shoot di close up, pori-porinya terlihat. Menggelegar nih semuanya nih. Yap, Iya. tapi untuk MPLI ya, kan kita juga bicara semua tim yang ada di playoff ini akan mewakili Indonesia nantinya di MPLI. Betul. Tapi hingga Betul. saat ini, tim yang berhasil untuk menjuarai MPLI adalah tim yang berasal dari Indonesia semua, yaitu RRQ, Alter Ego, dan Onyx. 2 kali berarti Onyx ya? 2 kali. Iya. Berarti benar-benar diborong ya sejauh ini ya. Ya, ya itu Diborong. dia. I-nya itu Indonesia. Dan sekarang kita menjadi tuan rumahnya. Yes. Setelah dibuat menjadi offline, Betul. tuan rumahnya di kita nih. Yes. Nah, Nah, ini di zoom sampai nah. pori-pori. Ampun, Nah. ampun. Aduh. Nah, dengan- Itu ya, semua komennya apa? Akhirnya bisa melihat pori-pori Kairi. Aduh. dengarkanlah gemuruh suara wanita-wanita di dalam Mahaka Square ini ya. Kadang yang cowok juga ikut teriak loh. Iya kadang gue ikut teriak juga. Tuh kan. Nah, Waduh. oh. Apa katamu? Iya. Eh. Kekenyangan habis mukbang. Tapi Moreno ini vibes-nya tuh fun banget loh. Iya. Dari awal. Biasa. Betul. Dan termasuk salah satu pemain yang cukup ekspresif ya. Iya. Semua, wah kemarin begitu menang, wah ekspresif banget ya. Iya. Maka, Lagi mau joget ekspresif. Ini siapa nih? Sa. Nah, ini buff-nya ada di depan sana ya. Iya. Terus ini harus dicek juga sebenarnya kalau Suns ya. HP-nya di mana? Ya ada berapa gitu. Betul. Sans terakhir bisa mainin HP 1 GH kan. Waduh, banyak tuh sampai tim MDL tuh berarti Iya. dimainin ya. 1 GH dimainin semua sama dia. Scream dia sendirian. Ya udahlah kalau begitu ya. Sekarang waktunya
kita akan menuju ke BNP di game yang pertama di match yang kedua. Siapapun yang kalah di dalam match ini lewat Best of 5 series. Buat kalian para fans, buat kalian para pendukung, jangan bersedih. Iya. Tetap doakan karena masih ada kesempatan lewat lower bracket. Oke, fase draft BNP kita sudah memasuki game yang pertama juga. Bagaimana? Fanny first pick. Setelah kita melihat banningnya, Kadita, Fredrin, Valentina. Sedangkan dari Onyx ada Pakito, Angela, dan Matilda. Ya, dengan Fanny di first pick ini sebenarnya bahaya gak sih? Karena kita tahu masih ada Baxia kan yang biasanya mengganggu farming pattern. Ifra? Dengan kecepatan farming yang sangat-sangat cepat yang ada di atas Fanny. Nah, ini mau mengamankan stoppernya Fanny dulu atau mereka akan mengamankan pos satunya dulu nih Om. Tapi kalau di Onyx pos satunya bingung gitu. Ya, Ada di mana-mana gitu. Oke. Ada Faramis dan juga Akai ya, benar-benar Akai yang hilang di regular season, di playoff muncul terus-menerus Yep. dan mungkin things to note-nya kita, Akai kan nggak diapa-apain ya sebenarnya. Yep. Jadi benar berarti dia memang dapetin power untuk ngamanin objektif dan mungkin dengan kecepatan untuk bisa membersihkan jungle creep dengan cepat. Aha. Tapi Terisla yang diamankan beserta Lilia. Tapi ya kemarin kita lihat bagaimana improvisasi dari Super Ken itu begitu luar biasa. Awalnya Fanny-nya kemarin kan build-nya ke arah memang pure damage ya. Damage dulu ya. Tapi ternyata di saat keadaannya tidak memungkinkan, hanya ada metode split push yang bisa dimaksimalkan. Langsung anti-Kiras dan Queen Swing. Yep. Itu yang ngebuat di geng berempat pun gak kenapa-napa. Dan tidak tumbang satu kali pun ya, sepanjang 43 menit game Gak time. pernah abu-abu tuh 43 tuh, keren gak ya? Bahkan immortalnya gak pecah deh kalau aku gak salah. Betul. 43 geter itu mah tangannya. Dia bahkan steel cable itu sampai di dalam base-base lo muter-muter, Iya. muter-muter terus-terusan. Tapi ada Faramis yang memang menjadi salah satu hero pegangan juga. Ini untuk Suns terutama ya. Dan Kaja. Wow. Wow, ini kalau ngelihat draft dari Onyx, apakah memang semacam ultimatum juga untuk semisal mereka menang, mereka ketemu dengan ini loh. Hero kalian, Akai Faramis juga kita bisa maksimalin. Oke. Digi ditutup. Kita tahu bagaimana Digi bisa menetralisir sisi power. Yang tadi udah kita lihat juga bagaimana Betul. di match yang pertama ya. Ya, daripada mereka bingung mungkin heavy spin-nya ini, wah digagalkan dengan Digi, counter strateginya bisa dimenangkan oleh lawan. Ban aja Diginya. Bisa di counter setup juga kan. Tadi Oh. ganti-gantian, Faramis, Digi saling. Iya. Siapa yang terakhir keluarin yang menang? Yap. Iya kan? Yang mana duluan? Dan ya dengan adanya Fanny sebenarnya agak ngelimit juga karena Fanny jelasnya kalau ditaruh di bukan jungler udah susah ya, gak mungkin ya. Sulit. Lebih ke arah gak mungkin ya. Sulit oh. Sulit. Dulu, Paditek. dulu kan ada metode 2 resin. Ya. Tapi sekarang kayaknya gak bisa ya, karena 5 menit awal jungler cuma bisa dapetin XP itu dari jungle. Tapi kalau ngelihat dari pola draftnya nih Om, Oke? sama-sama tipikal yang memilih gold lanernya tuh di 2 pick akhir gak sih? Ya kan, dan Ixia. Ixia karena kemarin kita lihat bagaimana Ixia dari Shive begitu gemilang. Terakhir kemarin di babak regular season itu juga adalah salah satu match yang sangat-sangat lama kan yang dijalanin oleh Onyx dan juga BTR. Benar. Dan Terakhir mereka bertemu di leg yang kedua kemarin. BTR suka yang late game Late Late game, game-nya late over game. kan. Iya. ya, tapi untuk hero-hero yang di-ban oleh BTR di sini ya, mereka nutup hero-nya si Puts. Uranus gak ada. Edit mungkin bisa di-flex ya, dimainkan juga buat ditaruh sebagai XP laner. Jadi mereka ingin untuk membuat Terisla-nya jauh lebih leluasa. Meskipun demikian ya masih ada Xbox sih yang kalau Iya. kita bilang ini bisa ngasih fire stack-nya kayak main kiting dari Terisla. Aku juga kepikiran hal yang sama sih. Expert di lane kuat, di fight juga enak. Dia bisa makan damage juga kan. Ya, atau kalau mau lebih agresif ya masih ada Khalid lagi ya. Kali. Apakah Moskov akan dikeluarkan oleh cewek? Oke. Dan ternyata Direct. Direct, Boots. agresif. Yakin play. gue ini. Yap. Oke. Atau jangan-jangan udahlah akanya lempar ke XP daerah masuk jadi jungle. Kan bisa gitu kan. Bisa. Kayaknya arrival ya. Itu Kayak Fluffy kan. itu Fluffy. Iya. Oke. Tapi gold lane apa yang akan dibawa oleh Bigetron Alpha? Karena kan untuk cewek beberapa waktu sebelumnya apabila dia bertemu dengan Fanny, Moskov sering banget digunakan kan. Yep. Sering banget. Walaupun Brody juga bisa menjadi salah satu pilihan.
Yep. untuk bisa memberhentikan pergerakan dari Fanny dan membantu rekan-rekannya lah untuk bisa menambahkan efek sisi lagi. Yep, dan Oke. sepertinya BTR mereka tidak ingin membiarkan adanya combo antara Kaja dan juga Beatrix diambil untuk Beatrix dan Kufranya juga sekaligus. Oke, Kufra ini cukup mengganggu gerak dari Kaja ya sebenarnya. Tapi berarti nantinya untuk sosok frontline ini hanya ada Terizla aja. Karena Kufra tipikal yang memang harus sneaky peeky dulu. Mengamankan rumput untuk ngasih kejutan. Tapi gold lane apa nih yang akan dibawa oleh cewek? Kalau mau yang sedikit mandiri tadi mungkin ada Brody. Brody masih ready. Iya, kalau biasa kita lihat tadi Pulung selalu mention Moskov ada Yap. untuk bisa berhadapan dengan Fanny. Yep. Cewek pula. Yep. Cewek kan biasa juga aneh-aneh kan hero. Leslie, Mia. Bellerik siapa dulu yang ngebawa gitu loh. Iritel. Dia dan Iritel ternyata yang menjadi pilihan untuk cewek. Dan Wow. itu dia hero-hero yang sudah diamankan. Nanti pun kita akan melihat bagaimana set talent emblem yang akan dibawa oleh masing-masing tim. Dan ini dia draft indeksnya luar biasa. Sebenarnya ada masing-masing keunggulan ya. Durability dan offense dipegang sama Bigetron. Cuman kalau crowd controlling lebih besar untuk Onyx. Ya, lebih besar sedikit sih memang. Apalagi mereka punya Kaja yang tadi kita bilang ya. Beatrix yang diambil di sini Iya. sebenarnya untuk meminimalkan juga adanya kombinasi antara Kaja dan Beatrix. Dan itu dia yang sudah diambil. Dan sesaat lagi kita akan menuju ke Land of Dawn. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan dibuat takjub dengan sebuah aset yang begitu indah untuk dilihat. Oke. Seperti apa nantinya eksekusi? Mampukah tren positif kembali dibawa oleh Bigetron Alpha atau justru Onyx dengan line up kemenangan mereka masih terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan? Yap. Sementara itu untuk sekarang dari playoff arena match yang kedua. Game yang pertama, Sonic Bigot Troopers, mana suaranya? Ramai pastinya ya, dan ini dia gimana? Keyboy sudah mulai terkenal dengan adanya sedikit cicilan-cicilan early power dari Lilia. Yap, biasa cicilan. Cicilan di balik sebuah cicilan terdapat banyak tekanan dan itulah yang dilakukan gitu. Iya, karena biasanya di balik kita juga banyak tanggung jawab besar ya yang bisa diisi. Oke, tapi untuk melanjutkan juga ini kita melihat mungkin ada tempo yang sama di mana XP clear cepat bersama dengan mid langsung kontes di Little Wanderer. Yap, wah ini udah mulai terjadi adanya keramaian. Little Wonder bakal di kontes besar-besaran karena Kairinya udah selesai dengan double buff-nya. Sementara nih 3 player yang dimiliki oleh Bigoton Alpha masih cukup standby di bagian bawah tanpa mau terlalu over untuk masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Onyx. Oke. Dari sisi Onyx juga ya, mereka punya banyak burst power yang bisa dimainkan dan ini dia untuk talent prediction kita. Belum anti Onyx. Sendirian banget ini gua weh. Iya. Tuh, udah ada lagunya loh di atas. Gak apa-apa, biarin. Mereka lagi gak tahu tuh. Lagi gak tahu. Mereka belum sadar. Sendiri. Ah, Ya ampun. Dan Akai masih berputar saja sementara sekarang. Fanny masih mencari celah untuk bisa menghantarkan lagi damage. Tapi Keyboy berhasil untuk bisa menggocek pergerakan dari Supercat. Tapi Supercat terus mengejar juga karena dari Keyboy. Keyboy masih berhasil kabur dari area tersebut. Hero nyaman untuk Super Ken, dia percaya diri banget dengan adanya Fanny. Apalagi kemarin udah diperlihatkan juga bagaimana kepiawaian dari Fanny-nya Super Ken. Bener, gak tumbang sama sekali ya. Itu menjadi satu poin yang cukup membuat takjub. Apalagi game time-nya kan panjang banget. Kalau kemarin, apalagi kita tahu biasanya Fanny di late game mungkin kerjanya split push, tapi split push-nya dia sukses untuk nge-distract lawannya. Dan itu yang mungkin harus direplikasi kembali oleh Super Ken. Yap. Di bagian bawah tadi udah ada 2 player ya. Guna untuk bisa mendapatkan dulu karena 1 player. Tapi sekarang ada 1 win terakhir dan turtle-nya berhasil diambil oleh Kairi. Dan ini tipikal juga Fanny biasanya memang gak terlalu nge-kontes turtle ya. Alergi turtle kalau Fanny. Alergi seafood. Iya, susah memang buat Fanny. Apalagi lawannya Akai yang punya heavy speed. Kalau sampai mendekat, steel cable-nya bisa diputusin langsung. Waduh, Kinya udah level 4 untuk sekarang. Akankah berhasil untuk ngejepit karena cewek? Karena sekarang cewek pun membawa Purify. Mau nggak mau sebelum itu di-trigger agak sedikit sulit nih untuk bisa menangkap ke arah cewek. Dan last hit juga tadi dari Strafe yang ternyata bisa dapetin gold crab, ini jadi keunggulan lebih lagi. Iya, pada unggul gold ya dan sedikit XP. Oke, ini cukup pelan sebenarnya untuk tempo permainan dari kedua tim kita. Dan kita tahu begitu Alpha juga mereka cukup nyaman lah kalau gamenya dibawa sampai late game. Sebenarnya pun demikian dengan Onyx dan keunggulan dari Onyx ini kita bisa lihat kalau mereka dapat snowball di early game.
mereka selalu bisa membuat lawannya gak berkutik. Yap. Dikunci di sana. Dan sejauh ini Bigetron Alpha, mereka belum ada team fight yang diinisiasikan. Atau yang memang dikomit oleh Bigetron. Dan yang unik ya dari Onyx adalah ini, rotasi 3 player di tengahnya itu loh. Mereka bisa bergerak kemanapun yang diinginkan, entah itu ke Godland, entah itu ke XP Land. Yang penting makan Indo Monster jungle-nya, kalau ada yang ngalangin ya udah sekalian dimakan juga. Oke. Dan aku pengen tahu juga sebenarnya di sini ya. Ada D-Rod yang sebenarnya adalah jarang ya, satu hero yang jarang kita lihat. Tapi di regular season juga win rate dari D-Rod cukup tinggi. Waduh, Ki masih berhasil selamat dan juga pergi dengan satu Tyrant Revenge-nya. Tadi lompat ke area yang berbeda. Ya. 3 player mencoba untuk membarikan dan juga membuat perimeter di area river. Ini tenang banget ya dari kedua tim sebenarnya. Mereka cuman ya udah ambil nggak apa-apa, tapi Super Key sudah mulai ditarik. Waduh, Divine Jasmine yang udah berhasil menarik ke arah Ki, tapi sekarang penalty zone udah mulai dikeluarkan juga. Tapi Netherlands tadi langsung saja membuat untuk pertarungan ini menghancurkan kalkulasi yang dimiliki oleh beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron, tapi first blood udah berhasil didapatkan pula. Oni mendapatkan 1 poin. Sorizo masih berhasil kabur dari atas tersebut, tapi Kiboy masih ingin lebih satu terakhirnya. Sorizo masih berhasil selamat. Tapi Kairi hampir saja bisa menjepit ke arah Super Ken, tapi Super Ken membalaskan keadaan di mana Kiboy berhasil ditarik sayapnya. Wah, kedua belah X-Men jalannya jauh tapi Super Ken. Oke, ceweknya berusaha untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya dan juga. Oh! Wow, ada sebuah kesalahan yang dilakukan di mana masuk ke dalam deretan player dari Onyx. Cutthroat-nya Ikut. itu ngikut. Jadinya malah kena teman-temannya yang lain. Benar, dan juga sebenarnya kalau kita melihat kenapa ada D-Rodnya, sabar dulu. Boots? Yang 1 lawan 3 ya, yang dimana Boots memang di sini bukan hero tanker yang bisa menerima terlalu banyak damage juga. Dan kalau kita melihat kenapa ada daratnya juga, di mana di sini steel cable juga sebenarnya bisa diikuti dengan Spectre Slap yang dimiliki oleh Darat. Aha. Plus ini kan juga dari Vania mau nggak mau kan nahan dulu. Dari beberapa playernya lagi ataupun dari teman-temannya, begitu apa. Mereka juga harus mengkiting nih. Mereka juga harus bisa menarik ulur untuk bisa kesiapan dari Fanny. Tapi sekarang efek suppress yang diciptakan oleh Kiboy. Dia masuk lewat belakang. Walaupun Turtle ini berhasil diambil, tapi setidaknya di atas ada kesempatan untuk menghancurkan satu tataran. Moreno ingin maju ke bagian depan, tapi Kairi mencoba untuk bisa dorong lagi. Dan Kairi berhasil mendapatkan bola ke arah satu Turtle berikutnya. Tapi Kairi berhasil langsung dihancurkan. Ada 4 player langsung saja berkumpul di area dari Turtle. Heavy spin dibuka, satu buah retribution mendapatkan Turtle, namun memang Kairinya pun harus tumbang ya setelah durasi tadi dari segi Netherrealm-nya habis di tubuh dari Kairi. Betul, karena memang udah cukup tipis ya tadi darahnya ya. Tapi kita tahu bagaimana Netherrealm di sini juga punya faktor yang penting ketika ada team fight. Ada penalty zone yang dibuka, Netherrealm kalau memang ready itu akan ngegigit semuanya. Nah loh, Kiboy terkurung. Kiboy mau pergi ke arah mana? Kiboy akan berhasil selamat karena untuk kali ini Kiboy masuk terlalu jauh dan Kiboy mau nggak mau harus mengorbankan tubuhnya. Yap, pertarungan antara kedua belah mid laner. Sebenarnya ini tipikal sama-sama yang suka baiting-baiting gitu ya. Betul. Maju, cicil, adu poke. Tapi ada game fact by Grab nih. Dikenal sebagai roster kemenangan. Roster ini dari season 11. Belum Ini pernah kalah. Cewek karena tahu tidak ada follow up damage, tidak apa-apa, dia tidak mempop up ke arah Purify Gambling, tapi Super Key berhasil dibalaskan up dengan apa yang udah dia lakukan terhadap cewek. Yap, tadi hanya 1 kali kekalahan tapi Sive Ya dikejar. ampun, Sive ditarik kayak begitu dan dapat bisa didapatkan pula oleh cewek. Tapi dari 1, 2, 3 player mulai berkumpul. Moreno harus dipukul mundur. Mirroring yang sudah terjadi di area bawah. Ya, pertukaran outer turret di arah top dan juga bottom. Dan ini adalah power split push yang memang suka dibawakan oleh Super Ken. Betul. Dan tadi bahkan dia sempat untuk mendapatkan bottom base turret untuk Bigetron Alpha. Dengan main kill 4 lawan 5. Tapi sejauh ini kalau kita melihat bagaimana koordinasi dari Onyx ketika mereka melakukan fight ya. Ini berhasil. Untuk skirmish kecil, Onyx mereka menang tadi. Dan untuk besarnya kita masih menunggu kapan Netherrealm bakal dipakai oleh Suns ini untuk kembalikan keadaan. Oke. Sansnya mancing terus. Recall terus. What? Oke, Ki tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Ki berhasil menjadi bulan-bulanan dan sekarang ada konsil yang udah langsung dilakukan pula oleh pemain dari Onyx. Mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area purple buff yang harusnya menjadi milik dari Super Ken. Akankah mereka berhasil? Karena sekarang Kairi, Heavy Spin dia berhasil menjadi pin bola ke arah Ken dan Ken tidak berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah purple buff. Bahkan dari cewek menghancurkan Moreno. Ya, purple buff tidak akan ada
milik dari Super Ken kembali. 2.400 gold lead yang dipegang oleh Onyx untuk saat ini. Dan yaitu split push yang akan menjadi satu usaha kembali untuk Super Ken bisa keep up. Ya, dan bahkan untuk melakukan split push juga. Sekarang menurut gue ini cukup berat ya. Karena cewek dengan iritelnya ini jadinya kemungkinan terlalu cepat. Dengan 403 dia sudah bisa ikut team fight, dia bisa join juga. Meskipun demikian, dari Bigetron Alpha mereka harus mengusahakan untuk bisa dapat celah sekecil apapun juga. Dan split push masih diupayakan oleh Bigetron Alpha. Oke, tertabrak, tertangkap, tapi ada Netherlands yang langsung dikeluarkan. Akankah mereka terus melanjutkan untuk bisa menghancurkan pergerakan dari Kiboy? Tidak, mundur lagi mereka. Ini udah ada bala bantuan dari Suns yang terus-menerus ya. Iya, Berkali-kali dan akhirnya membuat dari Kiboy pun tidak bisa ditumbangkan secara mudah oleh Bigetron Alpha. Mau penalty zone, Netherrealm. Iya. Mau Terror Raids, Netherrealm juga ada. Dari build itemnya juga, dua pemain ada Purify di mid laner dan juga gold laner punya Onyx. Clock of Destiny, Lightning Transient, berarti Suns mengincar untuk memberikan damage yang besar. Dan Bruno lagi. Iritel. Kenapa Bruno gitu ya? Itemnya sama, itemnya Iya, sama. itemnya mirip banget gitu loh. Asclo, Berserker, terus... Bedanya jauh banget om. Ya ada selisih hampir 2000 gold dibandingkan dengan Season. 1835. Udah boleh-boleh loh itu jaraknya. Tapi untuk G masih gagal bisa mendapatkan lagi ke arah Kairi. Kairinya masih berusaha untuk bisa maju dan juga dengan heavy spin yang dia keluarkan. Berhasil mendorong mundur tapi Super Ken berhasil mendapatkan pula ke arah purple bomb tersebut. Tapi Super Ki mau gak mau bersama dengan Sorizo menjadi korban di dalam tim fight tersebut. Wah, mempertahankan purple buff, menghilangkan outer top. Wah, Masih cukup berani loh Super Ken, Super Ken? Super Ken. Super Ken masih berhasil selamat. Bisa belok gitu Fanny-nya loh. Saya yang deg-degan tadi barusan. Hampir aja itu kena satu hit lagi. Ya, Tapi mungkin- untungnya skill cable cepet banget. Iya. Oke, dan terlihat ada counter yang dikeluarkan tapi cewek terlalu kuat untuk kali ini. Cewek masih bisa ngisi berkat Asclo jelasnya. Untuk mengisi kembali HP dia. Tapi perbedaan 2 level, perbedaan item yang sudah dimiliki oleh Onyx sekarang. Mereka jelas akan bisa mengajak untuk kumpul 5, untuk kumpul team fight. Dan tampal banget nih. Oh. Wih. Oh, itu Wow. dia Flicker Abyssal Strike ya. Iya, kayak gitu ya konsep Itu. bermainnya ya teman-teman ya. Oke, sorry Zo, sendirian mencari informasi, tapi sekarang ada efek surprise lagi di Fate Judgment. Ki tidak akan bisa melakukan banyak hal karena sekarang ada penalti zone udah mulai masuk di bagian depan, ada Netherrealm yang dikeluarkan kembali. Tapi mendadak Super Sirizo hanya menjadi nama saja di area tersebut dan Fanny numpang lewat tidak bisa melakukan banyak hal. Sebenarnya tuh tadi udah enak banget. Targeting dari Fanny itu di dalam player-player yang berdekatan. Cuma Netherrealm-nya aktif. Ya, mereka harus bisa nangkap Suns kalau aku bilang ya. Iya. Karena Netherrealm berulang kali kita tahu ini menjadi penyelamat untuk Onyx. Aha. Banyak yang bisa didinai dengan kehadiran Netherrealm. Dan Faramis pun belum tersentuh sejauh ini. Adanya Purify membuat Suns jelas akan sangat-sangat aman sekali. Perbedaan level yang sudah mulai tampak. Dan ada Holy Crystal baru diselesaikan oleh Suns. Dan kita bisa melihat setiap kali ada yang ditangkap juga dengan Divine Judgment langsung. Eksekusi juga bisa dilakukan oleh Onyx dan Netherrealm. Dibuka sewaktu ada penalty zone atau mungkin ada Tyrant Raids, gak ada masalah sama sekali karena Onyx jelas mereka akan bisa kembalikin dari sana. Karena semua source skill terbuang sia-sia. Iya, terus 2 player yang hilang itu bertepatan dengan munculnya juga dari Lord. Yep. Akhirnya udah nggak bisa zoning dan konteks karena dua-duanya adalah sosok frontline Iya. dari Bigetron Alpha. Enak banget loh. Ya, lihat nih, Suns 406, cewek Iya. 506. Yep. Yang dibutuhkan untuk Fat di awal, ini udah didapatkan oleh Onyx. Tinggal mereka mengawal Lord atau mungkin Super Minion. Karena secara levelnya mereka terlihat cukup jauh ya. Dan ini adalah serangan psikologis yang terus-terusan dilakukan oleh Onyx. Psikologis kena ini, psikis kena ini Pak. Ini ngitung Riko lagi kan ada tugasnya di Iya. sana. Ini tugasnya Suns, tugasnya Kiboy. Recall everyday pokoknya. Oke, menit ke-12 tersisa 3 base turret saja dan Lord yang pertama pun udah mulai dicicil yang harusnya memang masih belum punya power charge terhadap base turretnya tapi Super Ken masih mencoba untuk mendefense hal tersebut dan Onyx gak akan ngasih kendor. Mereka masih tetap berdiri di depan rumah dari Bigetron Alpha. Inilah yang harus dilakukan oleh pengguna Fanny ya. Aha. Mau gak mau harus mau untuk bisa clear terhadap wave minion lebih dulu, jauh lebih dulu dari player lawan. Motong ya. Ya motong jadi gak ada lagi supply minion yang bakal jalan di tengah. Ini berarti dari Onyx-nya harus fokus ke bawah atau ke atas. Wah ini bakal dipaksa kah di bawah? Oke, di bagian bawah ada serangan yang udah dilakukan tapi ada labnya. Udah mendadak aktif, Sive? Boots yang mendadak langsung maju tapi Sive-nya berhasil dirembukan begitu saja dan Boots
terkurung tepat berada di dalam area defensif yang dimiliki oleh pemain dari Bigton Alpha. Tapi Fanny mencoba untuk masuk dan juga mengantarkan damage-nya balik arah cepet banget. Pertukarannya Boots dan juga Sive. Bootsnya masuk dengan flickernya kembali ngejar ke lini belakang. Gak peduli apapun yang terjadi, yang penting Sive-nya tumbang. Iya, dan dapetin Sive loh. Pemain yang memang seharusnya menjaga posisi di belakang. Yep. Pemain terbelakang tadi. Dilompatin dan masih bisa dapat juga. Dan Onyx kembali mereka akan bermain objektif setelah mereka mungkin tadi ya tes power mereka untuk nabrak ke belakang dan masih bisa juga. Berarti mereka lagi menang item. Mereka lagi menang dari posisi equip dan tinggal menunggu sekarang untuk objektif Lord. Ini ceweknya udah dapat double orange buff loh. Iya. Terlalu cepat gak sih dia jadinya? Benar. Iya. Ini baru menit 13. Cewek udah kelar. Poin kill 507. Iya. Item udah pasti bentar lagi penuh. Team fight. Wah jahat banget sih ini damage-nya. Supply damage yang terbesar juga sekarang datang dari cewek ya. Dan ini dia untuk Lord yang sudah enhance pastinya. Sudah mulai agak di start sedikit. Kalau untuk metode split push masih mungkin diupayakan lagi dan lagi oleh Bigton Alpha karena mereka punya Fanny dan sudah terpantau oleh kayak sejauh ini untuk Fanny-nya juga hanya nge-distract menjadi bayang-bayang mungkin oke. Aku di sini tolong dipotong biar ini bisa di-reset nih Lordnya. Super Ken. Tuh. Ke spot ke Dia posisinya tidak. cuman lewat ya udah nih. Aku di sini tolong dong. Reset. Cuma diliatin dong. Iya, cari informasi ini Lord udah sampai mana ya? Ternyata tadi baru sampai segitu. Apakah Fanny akan mau lagi karet tersebut karena Super Key mencoba tadi untuk masuk ke bagian depan. Apabila ada yang tertabrak, kemungkinan besar karena invasi yang dilakukan. Ya, dan bahkan yang melakukan zoning Suns, bukan roamernya. Ya, Suns di depan. Itu memang tipikal Suns gak sih? Makanya selain ada Faramis yang suka ngebet kayak gini, Lilia juga jadi satu hero power dari Suns yang untuk Ngebet gini. Ngebet gini. Karena kalau ngeliat dari segi itemization dia juga udah ada Divine Glaive om untuk Suns. Iya, dia udah lengkap ya untuk damage Clock of Destiny Lightning, ada Holy Crystal dan juga Divine Glaive. Ini sudah lebih daripada cukup. Mungkin ada satu Ghost Bursters yang bakal bisa ilangin 2-3 kotak SP lawan. Apalagi kalau memang berjalan berbarengan ya dengan minion. Yap, itu dia. 1, 2, 3, 4, 5 player udah berkumpul dan sekarang ada konsil yang udah langsung dikeluarkan. Suns akankah mencoba untuk menarik ke arah satu player tapi tidak. Bestar yang ada di bagian tengah sudah berhasil dihancurkan. Lordnya akan masuk lewat bawah. Sementara di bagian tengah belum mendapatkan perhatian yang cukup banyak karena pemain dari Onyx masih cukup free untuk bisa menabrak masuk ke dalam pertahanan dimiliki oleh Bigton Alpha. Yap, Lordnya masih coba untuk di defense pelan-pelan tapi Kiboy mencoba untuk masuk. Oke. Masih belum ada lagi satu player benar tumbang. Ken balik badan. Suns tas-tas di tempat yang berbeda. Kiboy pergi ke arah yang lain. Tapi untuk Kairi pun belum lagi mengeluarkan kalah heavy spin yang dia miliki. Hanya saja sekarang pun mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Di mana kali ini untuk sepertinya sudah kehilangan Immortal. Cukup lama mereka bermain-main di dalam area pekarangan rumah yang dimiliki oleh Bigton Alpha. Dan sekarang waktunya mereka harus mundur. Tadi ada sebuah Tyrant's Rage yang dibuka ya. Sama Super Key tadi di base-nya. Dan di saat tadi ada Tyrant's Revenge dia kena 2 orang. Gak di follow up dengan Tyrant's Rage karena gak ready. Dan bahkan untuk defense judgment-nya kalau aku ngeliat ini benar-benar disimpan untuk menangkap Super Cat. Waduh sakit banget ada cewek. Bersiap untuk bisa mengikuti jejak rekannya. Tidak. Mundur semuanya pemain dari Bigton Alpha. Kalau mengikuti jejak rekannya juga bisa ikutan MICC kan. Jejak rekan dari Albert gitu loh. Dari MDL dulu. Beda-beda ini loh Kiboy tadi. dari MDL. Ini pas tadi mau team fight. MICC bisa dapat 2 slot MDL nanti. Iya. Pokoknya itu. Tapi di menit ke-16 sekarang base turret sekarang sudah tidak ada sama sekali om. Iya, dan ini berarti dari Bigton Alpha mereka belum bisa keluar. Mereka harus menunggu mungkin ada overextend yang dilakukan oleh Onyx. Tapi ya sekali lagi split push ya, masih bisa lah menjadi salah satu faktor penentu juga kalau memang Onyx ke distract dengan pergerakan Super Ken. Tapi sejauh ini kita melihat memang Super Ken selalu dorong minion yang entah itu di lane jauh, entah itu di lane yang dekat. Tapi belum ada yang memang terlalu jauh karena sejauh-jauhnya juga masih belum keluar dari wilayah perbatasan sungai milik Bigton Alpha. Dan apalagi juga tanpa adanya purple buff ini Super Ken harus benar-benar memikirkan dari segi penggunaan energinya. Yep. Jangan sampai nanti gak sempat untuk recall, malah gak ada energi untuk melarikan diri dengan skill cable. Namun untuk Onyx 11.000 gold lead yang mereka pegang harusnya ini akan menjadi free lord untuk mereka tanpa kontes yang cukup berarti oleh Bigton Alpha. Ya lihat bagaimana Onyx sendiri ya, mereka tidak membiarkan minion ini lewat sungai. Ketika mereka start locknya, minion masih ada di posisi di wilayah Bigton Alpha. Ini adalah satu dominasi yang benar-benar diciptakan oleh Onyx.
mereka berhasil menguasai, mengepung, menghancurkan dan juga menduduki seluruh area yang dimiliki oleh Big-N apa tanpa ada tekanan yang wajib banget Om. Mereka juga nggak maju-maju banget, tapi hanya dengan menampakkan wujudnya, mundur teratur semuanya. Oke, Super Ken udah harus pulang. Karena Lord sekarang sudah mulai masuk. Yap, coba lihat Keyboy-nya. Udah dengan konsil, siapa yang akan menjadi korban dari Keyboy? Siapa yang akan langsung ditarik dan benar saja. Dimana tuh kali ini Key-nya berhasil langsung dihancurkan, tapi penalti zone yang kena ke arah beberapa play. Dimana Netherlands yang langsung dikeluarkan. Untuk Sorizo-nya sendirian berada di bagian depan. Cukup lama menahan damage yang bisa dihasilkan oleh beberapa play dimiliki oleh Onyx. Dan mereka semuanya masih bisa mempertahankan satu base utamanya. Web Minion kembali hadir. Sementara itu untuk Moreno masih berusaha untuk bisa menghancurkan lagi ke arah keseluruhan ke arah minion yang mereka miliki. Tapi Super Key berhasil dihancurkan pula. Dan mereka kehilangan game yang pertama. Yes, dan Onyx masih terlalu kuat. Game yang pertama